Gempar, seorang bule Rusia datang ke Bali hanya untuk berlibur. Tapi siapa sangka, liburan singkat itu malah jadi titik balik hidupnya. Ia datang mencari tenang, tapi justru pulang membawa iman. Inilah kisah nyata yang bikin jutaan hati tersentuh ketika cinta dan hidayah bertemu di bawah langit Bali. Kadang, perjalanan paling indah bukan menuju tempat baru, tapi menuju hati yang akhirnya menemukan arah pulang. Saat pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Elena menatap keluar jendela. Langit Bali sore itu oranye keemasan, hangat, tapi hatinya tetap dingin. Ia datang ke pulau ini bukan untuk mencari cinta, bukan juga untuk berpetualang. Ia datang untuk melarikan diri dari hidup yang membuatnya lelah. Ia tidak tahu bahwa di tanah tropis yang jauh dari rumahnya, Tuhan sudah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pesawat yang membawa Elena dari Moskow akhirnya mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Di luar jendela, sinar matahari sore menyambut dengan hangat. Jauh berbeda dengan udara dingin yang biasa ia rasakan di negaranya. Namun, sehangat apapun sinar itu, hatinya tetap dingin. Ia datang ke Indonesia bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk melupakan. Elena menenteng koper hitam besar dan berjalan pelan menuju pintu keluar. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena perjalanan panjang, tapi karena pikirannya yang kacau. Ia baru saja mengakhiri hubungan panjang dengan kekasihnya, Ivan. Setelah mengetahui kalau pria itu berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, dua orang yang paling ia percayai justru menusuk dari belakang. Luka itu masih segar. Ia menatap sekitar. Bali terlihat ramai, penuh warna, orang-orang tertawa dan mengambil foto. Tapi bagi Elena, semua itu terasa hampa. Ia hanya ingin sendirian. Ia memesan taksi menuju penginapan kecil di daerah Canggu, sebuah tempat yang direkomendasikan oleh temannya. Mobil melaju di antara sawah hijau dan deretan toko kecil. Sambil memandangi pemandangan itu, Elena menarik napas panjang. "Maybe this place will help me forget," bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Begitu sampai di penginapan, ia langsung berbaring di tempat tidur. Suara ombak dari kejauhan terdengar pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Elena tidur tanpa mimpi, hanya sunyi. Keesokan paginya, ia berjalan ke pantai. Matahari baru muncul, dan langit berubah dari ungu menjadi keemasan. Udara hangat bercampur dengan aroma laut. Di sepanjang pantai, beberapa orang sedang berselancar. Beberapa lainnya hanya duduk menikmati kopi. Elena membuka sandalnya dan membiarkan kaki telanjangnya menyentuh pasir. Rasanya lembut dan menenangkan. Namun ketika ia berjalan ke arah ombak yang tampak tenang, tiba-tiba datang gelombang besar yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia hampir jatuh dan menelan air laut ketika seseorang menarik tangannya. Hati-hati, Bu." Suara seorang pria terdengar panik namun lembut. Elena menoleh. Di depannya berdiri seorang pria lokal berusia sekitar akhir 20-an. Kulit sawo matang, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Tangannya masih memegang pergelangan tangan Elena. "You okay?" tanyanya dalam bahasa Inggris sederhana. Elena mengangguk cepat. Wajahnya merah karena malu. "I'm fine. Just didn't expect that wave," jawabnya. Berusaha tersenyum. Pria itu tertawa kecil. "Di sini, ombaknya kadang nakal. Nama saya Ardi." "Elena," jawabnya sambil menjabat tangan pria itu. Mereka berdua berjalan ke tepi pantai, duduk di dekat warung kecil yang menjual kelapa muda dan pisang goreng. Ardi memecahkan kelapa untuk Elena, lalu menyerahkannya. "Minum dulu, biar nggak kaget sama laut Bali," ujarnya sambil tersenyum. Elena menatap pria itu diam-diam. Senyumnya tulus, matanya lembut, tidak seperti senyum yang dibuat-buat oleh orang-orang yang pernah ia temui di Moskow. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang terasa damai,
Percakapan mereka dimulai dari hal-hal ringan tentang pantai, cuaca, dan kehidupan di Bali. Elena terkejut ketika tahu bahwa Ardi hanya lulusan SMA dan bekerja menjaga warung milik pamannya. Namun, cara Ardi berbicara tidak seperti orang yang putus asa. Ia tampak selalu bersyukur atas hal-hal kecil. "Aku suka kerja di sini," kata Ardi. "Bisa lihat matahari terbit tiap pagi. Bisa bantu orang, walau cuma nyediain kelapa muda." Elena tersenyum samar. "You sound so happy with simple things." Ardi mengangguk. Kalau hati bersyukur, hidup nggak perlu rumit. Kalimat itu menancap di kepala Elena. Ia yang datang dari negara maju, punya segalanya, uang, pendidikan, karier, tapi tidak punya kedamaian seperti Ardi. Saat itu, entah kenapa, ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Hari-hari berikutnya, Elena sering datang ke pantai yang sama. Kadang ia duduk membaca buku, kadang hanya menatap laut, tapi hampir selalu berakhir berbicara dengan Ardi. Ia mulai mengenal lebih dalam kehidupan pria itu. Bangun pagi untuk membantu pamannya, menyiapkan dagangan, dan setiap sore pergi ke masjid kecil di dekat pantai. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Elena melihat Ardi berhenti melayani pembeli, mencuci tangannya, lalu berjalan cepat menuju masjid kecil di ujung jalan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti dari jauh. Dari luar, ia melihat Ardi berdiri, membungkuk, lalu bersujud. Gerakannya teratur, tenang, dan khusyuk. Elena menatap dengan kagum. Ia tidak tahu apa yang Ardi lakukan, tapi ia bisa merasakan ketenangan aneh dari pemandangan itu. Malam itu di kamarnya, Elena tidak bisa tidur. Ia memikirkan ekspresi tenang di wajah Ardi. Ia ingat kalimatnya, "Kalau hati bersyukur, hidup nggak perlu rumit." Ia menulis kalimat itu di buku kecil miliknya dan menatap lama. "How can he be so calm?" gumamnya. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras di Bali. Pantai sepi. Elena datang ke warung Ardi, dan ia mendapati pria itu sedang menutup tenda sambil tersenyum. "Kamu datang juga, padahal hujan," kata Ardi. Elena mengangkat bahu. "I like the sound of rain." Mereka duduk di dalam warung kecil, minum kopi hitam panas. Suasana sunyi, hanya suara hujan dan ombak. Tiba-tiba Elena bertanya, "Ardi, why do you pray every day? You look so peaceful after that." Ardi menatap hujan sebentar sebelum menjawab, "Karena kalau aku nggak berdoa, aku lupa kalau hidup ini bukan cuma tentang aku. Ada Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik." Elena terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Tidak ada yang pernah menjelaskan hidup sesederhana itu kepadanya. Di Rusia, hidupnya hanya tentang ambisi, prestasi, dan penilaian orang lain. Tapi Ardi membuatnya melihat hal yang berbeda. Hari berganti minggu. Elena mulai tertawa lagi. Ia belajar mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dari Ardi. Mereka berjalan di pasar, naik motor bersama, dan makan nasi campur di warung kecil. Bagi Ardi, Elena seperti anak kecil yang baru mengenal dunia. Bagi Elena, Ardi seperti rumah yang menenangkan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa rasa takut. Elena tahu, waktu liburannya tinggal 2 minggu lagi. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus pulang ke Rusia dan meninggalkan semua ini. Suatu malam, mereka duduk di tepi pantai. Ombak bergulung pelan. Elena menatap laut dan berkata lirih, "I wish I could stay here forever." Ardi tersenyum tipis. "Kalau kamu udah nemu ketenangan, kamu bisa bawa itu kemanapun. Tuhan nggak cuma ada di Bali." Elena menatap wajah Ardi lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau sesuatu yang lebih dalam dari cinta. Tapi malam itu, ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam makin larut. Ardi berdiri dan berkata, "Besok
Aku mau antar kamu ke rumah keluarga. Mereka buka puasa bareng. Kamu boleh ikut kalau mau. Elena mengangguk tanpa tahu bahwa pertemuan dengan keluarga Ardi akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang penuh air mata, tapi juga penuh cahaya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan lembut di langit Bali. Udara pagi masih segar, sedikit berembun. Elena bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa bersemangat sekaligus gugup. Hari ini, Ardi mengajaknya untuk datang ke rumah keluarganya. Katanya, untuk berbuka puasa bersama. Elena tidak terlalu mengerti apa itu puasa. Ia hanya tahu Ardi tidak makan dan minum sejak matahari terbit hingga tenggelam. Ia sempat berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan seharian tanpa air di cuaca panas seperti ini. Tapi Ardi selalu terlihat kuat, bahkan tetap tersenyum saat bekerja di bawah terik matahari. Setelah bersiap, Elena mengenakan pakaian sederhana, blus putih longgar, dan celana kain panjang. Ia ingin terlihat sopan. Saat Ardi datang menjemputnya dengan motor, ia tersenyum lebar. "Siap?" tanya Ardi. "Siap," jawab Elena. Meski jantungnya berdebar, mereka berboncengan melewati jalan kecil di antara sawah dan rumah ramah penduduk. Angin sore membawa aroma masakan dari dapur-dapur rumah. Anak-anak berlari sambil membawa takjil. Para ibu sibuk menyiapkan meja makan. "Suasananya begitu hangat, Elena," kata Ardi pelan sambil berkendara. "Di rumah nanti ada ibu, bapak, dan adik. Mereka orangnya sederhana, tapi baik. Kamu gak usah canggung ya." Elena hanya mengangguk. Dalam hati, ia berusaha menenangkan diri. Ini pertama kalinya ia datang ke rumah keluarga orang Indonesia. Ia takut membuat kesalahan atau dianggap tidak sopan. Rumah Ardi terletak di sebuah gang kecil, dikelilingi kebun pisang dan pohon mangga. Rumah itu tidak besar, tapi tampak bersih dan rapi. Ibu Ardi, seorang wanita berhijab dengan wajah teduh, menyambut mereka di depan pintu dengan senyum ramah. "Ini Elena, Bu," kata Ardi, "temanku dari Rusia." Ibu Ardi tersenyum lebar. "Masya Allah, jauh sekali datangnya. Ayo, masuk nak." Elena menunduk sopan dan menjawab pelan, "Terima kasih, Bu." Di dalam rumah, suasananya hangat. Ada tikar pandan di lantai, foto keluarga di dinding, dan aroma masakan yang menggoda. Di meja sudah tersusun piring-piring berisi kolak pisang, gorengan, dan nasi hangat. Elena duduk bersama keluarga Ardi. Semua orang berbicara dengan ramah, meski kadang ia tidak sepenuhnya mengerti. Ardi menerjemahkan beberapa kalimat agar ia bisa ikut percakapan. Mereka tertawa, bercerita tentang kehidupan di Rusia, makanan, dan musim salju. Ketika azan maghrib berkumandang, semua orang berhenti berbicara. Ardi dan keluarganya menunduk, lalu berdoa sebelum menyentuh makanan. Elena memperhatikan mereka dengan kagum. Suasana itu begitu damai. Tidak ada ponsel, tidak ada suara televisi, hanya rasa syukur. Mereka berdoa dulu sebelum makan, pikirnya, bukan karena formalitas, tapi karena mereka sungguh bersyukur. Setelah makan, Ardi dan ayahnya menuju masjid untuk salat. Ibu Ardi dan adiknya membereskan meja sambil mengobrol dengan Elena. "Kamu suka kolak?" tanya sang ibu dengan logat Bali halus. Elena tersenyum lebar. "Suka sekali, Bu. Enak dan manis." Mereka tertawa bersama. Di saat itu, Elena merasa seperti berada di rumah sendiri. Ia tidak tahu mengapa, tapi kehangatan keluarga Ardi membuat hatinya tenang. Setelah Ardi pulang dari masjid, mereka duduk di teras rumah. Malam itu, langit penuh bintang. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin tenang. "Terima kasih ya, Ardi. Keluargamu sangat baik," kata Elena. Ardi tersenyum. "Mereka senang kamu datang. Katanya, kamu sopan dan ramah." Elena tertawa kecil.
Aku berusaha terlihat sopan. Ardi menatapnya dengan lembut. Kamu gak perlu berusaha terlalu keras, Elena. Jadi diri sendiri aja. Hening. Sesaat. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Lalu Elena bertanya pelan. Ardi, boleh aku tanya sesuatu? Tentu boleh. Kenapa kamu dan keluargamu begitu? Bahagia? Maksudku, kalian hidup sederhana. Rumah kecil, pekerjaan biasa, tapi kalian terlihat lebih tenang dari orang-orang kaya yang aku kenal di Rusia. Ardi menatap ke arah langit. Mungkin karena kami tahu apa yang kami kejar. Kalau hidup cuma buat harta atau status, gak akan pernah cukup. Tapi kalau hidup buat bersyukur sama Tuhan, sekecil apapun rasanya cukup. Elena, diam. Kata-kata itu sederhana, tapi mengena. Ia menatap wajah Ardi yang diterangi cahaya lampu teras. Wajah jujur, tanpa topeng. Di tempatku, kata Elena pelan, orang-orang banyak yang lupa caranya bersyukur. Termasuk aku. Ardi menoleh, menatapnya sebentar, lalu berkata lembut. Gak ada kata terlambat buat belajar, Elena. Beberapa hari berikutnya, Elena semakin sering mengunjungi keluarga Ardi. Ia membantu ibu Ardi memasak, ikut ke pasar, bahkan belajar membuat sambal. Mereka sering tertawa bersama. Ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan sederhana itu. Namun di sisi lain, perasaannya terhadap Ardi tumbuh semakin kuat. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal itu. Saat Ardi tertawa, hatinya ikut hangat. Saat Ardi berbicara tentang Tuhan, hatinya bergetar. Tapi ia takut mengakuinya. Takut hubungan mereka tidak mungkin karena perbedaan. Suatu sore, ketika mereka duduk di warung sambil menatap laut, Elena bertanya dengan suara pelan. Ardi, kamu pernah jatuh cinta? Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. Pernah, tapi cinta yang paling tenang itu bukan karena wajah atau harta, tapi karena bikin kita lebih dekat sama Tuhan. Elena menatapnya lama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memikirkan cinta bukan lagi sebagai perasaan semata, tapi sebagai arah hidup. Beberapa hari kemudian, Elena mendatangi Ardi dengan wajah serius. Ardi, boleh aku ikut kamu ke masjid? Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di sana, katanya. Ardi terkejut, tapi tersenyum. Boleh, tapi kamu cukup duduk di luar dulu ya. Lihat dari jauh. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa. Elena mengangguk. Ia duduk di luar masjid, memperhatikan Ardi dan para pria lain yang sedang salat. Suara imam terdengar merdu, dan gerakan mereka serentak. Elena merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang aneh, tapi indah. Setelah salat, Ardi keluar dan duduk di sebelahnya. Elena menatapnya, lalu berkata pelan, kamu tahu, aku merasa damai saat mendengar suara itu. Aku nggak tahu kenapa. Ardi tersenyum lembut. Mungkin hatimu mulai mendengar. Malam itu, Elena pulang ke penginapan dengan pikiran penuh. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari tentang Islam, tentang salat, tentang arti doa. Ia membaca satu demi satu. Semakin penasaran, semakin ingin tahu. Setiap kali membaca tentang kasih sayang, tentang keikhlasan, tentang bagaimana manusia diajarkan untuk bersyukur, ia teringat Ardi dan keluarganya. Semua yang ia lihat selama ini ternyata berasal dari ajaran yang sama, iman. Beberapa hari berikutnya, ia memberanikan diri bertanya lebih banyak. Ardi, kalau aku mau belajar agama kamu, apakah orang lain akan marah? Ardi menatapnya lama. Belajar itu gak dosa, Elena. Tapi kamu harus pastikan hatimu yang mau, bukan karena siapapun. Elena mengangguk. Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu bisa setenang itu. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan saat berdoa. Ardi tersenyum. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi ingat, perjalanan ini panjang. Tuhan gak suka tergesa-gesa. Elena tersenyum kecil. Aku punya waktu.
Hari-hari selanjutnya berubah. Elena bukan lagi turis yang hanya menikmati pantai. Ia mulai membaca buku kecil tentang Islam yang diberikan Ardi. Ia belajar menulis beberapa kalimat Arab, belajar mengucapkan bismillah sebelum makan, dan bahkan ikut membantu orang-orang di warung saat sore. Perlahan, ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang, ketenangan. Namun di balik itu, ia mulai takut. Ia sadar waktunya di Bali hampir habis. Tiket pulangnya ke Rusia sudah dipesan. Ia duduk di teras penginapan malam itu, menatap langit gelap sambil menahan air mata. Bagaimana kalau aku harus pergi? Aku belum siap kehilangan semuanya, katanya dalam hati. Esoknya, saat mereka berdua duduk di pantai menatap senja, Ardi berbicara pelan. Elena, aku tahu kamu akan pulang sebentar lagi. Elena menunduk, iya. Tapi aku belum siap. Ardi menghela napas. Kalau hatimu memang mencari kebenaran, Tuhan akan menuntunmu. Gak peduli kamu di Rusia atau di Bali. Yang penting, jangan lupakan apa yang kamu rasakan di sini. Elena menatapnya dengan mata berkaca. Ia ingin mengatakan banyak hal, tapi suaranya tercekat. Ardi tersenyum. Percayalah, kalau kamu tulus, Tuhan akan mempertemukan kita lagi. Entah di mana. Malam itu Elena menangis diam-diam. Ia sadar rasa cinta yang tumbuh di hatinya bukan sekadar pada Ardi, tapi pada sesuatu yang lebih besar, pada cahaya yang selama ini ia cari tanpa tahu namanya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan menuju hidayah sudah dimulai. Pagi itu, udara Bali terasa berbeda. Langit cerah, tapi di hati Elena ada awan yang berat. Waktunya di Bali tinggal 5 hari. Setiap kali ia melihat matahari terbit dari jendela kamarnya, hatinya terasa sesak. Ia sudah terlalu nyaman di sini. Dengan pantai, dengan ketenangan, dan dengan sosok Ardi. Sejak pertama kali ia datang ke masjid bersama Ardi, Elena tidak bisa berhenti memikirkan suara itu. Suara lembut imam yang melantunkan ayat-ayat yang tak ia mengerti, tapi terasa menyentuh hati. Ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap sujud dan gerakan yang ia lihat. Malamnya, ia membaca banyak tentang makna salat dan doa. Semakin banyak ia baca, semakin ia merasa dekat dengan sesuatu yang belum pernah ia kenal. Tuhan yang membuat hati tenang. Hari itu, Ardi menjemput Elena lebih awal dari biasanya. Siang ini, aku mau ke rumah ibu, bantu masak buat buka puasa. Kamu mau ikut? Tanya Ardi sambil tersenyum. Tentu mau, jawab Elena cepat. Sepanjang perjalanan, Elena banyak diam. Ia menatap sawah yang hijau. Anak-anak kecil berlarian membawa layang-layang, dan suara gamelan dari kejauhan. Semua itu membuatnya sadar, kedamaian bisa sesederhana ini. Sesampainya di rumah, Ibu Ardi langsung menyambut hangat. Elena datang lagi. Ya, ayo, bantu ibu di dapur, katanya dengan logat lembut. Elena tertawa kecil. Aku bantu, Bu. Tapi aku takut sambalnya kepedesan lagi. Ibu Ardi tertawa keras. Nggak apa-apa, nanti ibu kasih yang nggak pedas. Suasana di dapur ramai dan penuh tawa. Elena membantu memotong sayuran, mengaduk kolak, dan menyusun piring di meja. Semua dilakukan dengan rasa senang. Ia merasa menjadi bagian dari keluarga itu, meski mereka berbeda bahasa dan budaya. Sementara itu, Ardi sibuk menyiapkan kursi di teras. Saat melihat Elena membantu ibunya, ia hanya bisa tersenyum. Ia tahu, perempuan asing itu mulai menemukan tempatnya di dunia yang sederhana ini. Menjelang maghrib, semua orang berkumpul di ruang tamu. Di luar, suara azan terdengar pelan, lembut, dan syahdu. Semua berhenti sejenak. Elena menatap Ardi dan keluarganya yang menunduk berdoa. Ada ketenangan luar biasa di wajah mereka. Ia menatap mereka satu persatu. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba matanya memanas,
dan air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ibu Ardi menatapnya cemas. "Elena, kamu kenapa?" Elena menggeleng pelan sambil tersenyum. "Aku tidak tahu, Bu. Aku hanya merasa tenang sekali." Ardi menatapnya dalam diam. Ia tahu itu bukan sekadar perasaan biasa. Ada sesuatu dalam diri Elena yang mulai tersentuh. Sesuatu yang bahkan tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Setelah berbuka, Ardi mengajak Elena duduk di halaman. Langit malam penuh bintang dan suara jangkrik terdengar bersahutan. "Elena," kata Ardi lembut. "Kadang Tuhan berbicara bukan lewat kata, tapi lewat perasaan. Kalau kamu merasa tenang, mungkin itu cara Tuhan menyapa kamu." Elena menunduk, menatap tangannya. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Di Rusia, aku punya pekerjaan bagus, teman, segalanya. Tapi aku tidak pernah merasa damai seperti sekarang." Ardi tersenyum tipis. "Mungkin karena di sana kamu sibuk mengejar dunia. Tapi di sini, kamu mulai menemukan hati." Elena terdiam. Kalimat itu masuk begitu dalam kepikirannya. Ia menatap wajah Ardi yang tampak tenang di bawah cahaya lampu. Dalam diam, ia tahu bahwa pria ini bukan hanya mengajarinya tentang kebaikan, tapi juga sedang mengajarinya tentang iman tanpa memaksa. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Elena ikut kegiatan sosial di kampungnya, membagikan makanan untuk anak-anak yatim di panti asuhan. Elena setuju tanpa ragu. Di sana, ia melihat puluhan anak kecil tersenyum meski berpakaian sederhana. Mereka saling berbagi makanan, saling membantu tanpa keluhan. Seorang anak kecil menghampirinya, memberi bunga kertas sambil berkata, "Terima kasih, Kak Elena." Elena terdiam. Ia berlutut dan memeluk anak itu. Matanya kembali basah. Ia tidak mengerti kenapa anak-anak itu bisa terlihat bahagia dengan hidup yang begitu sederhana. Tidak ada mainan mahal, tidak ada teknologi, tapi ada kebahagiaan murni di mata mereka. Di perjalanan pulang, Elena berkata lirih, "Ardi, aku merasa malu. Aku punya banyak hal, tapi sering mengeluh. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka bisa tertawa seperti itu." Ardi menjawab pelan, "Bahagia itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita syukuri." Elena mengangguk. Ia tidak menjawab, tapi hatinya benar-benar bergetar. Kata-kata itu seperti mengubah cara pandangnya tentang hidup. Malam itu, Elena duduk sendirian di penginapannya. Ia membuka buku kecil yang diberikan Ardi sebelumnya, bertuliskan tentang keikhlasan dan cinta. Ia membaca setiap kalimatnya dengan penuh perhatian. Salah satu kalimat di sana membuatnya berhenti lama. Kadang Tuhan menaruh cahaya di hati orang-orang yang tidak mencarinya, agar mereka tahu arah pulang. Elena menutup buku itu, menatap langit dari jendela. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mencoba berdoa dengan caranya sendiri. Tidak dengan bahasa Arab, tidak dengan ritual apapun, hanya dengan hati yang jujur. "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku lelah, hidup tanpa arah." Air matanya jatuh pelan di pipi. Tapi anehnya, malam itu ia tidak merasa sedih. Ia merasa tenang, seperti ada sesuatu yang memeluk hatinya. Keesokan harinya, Elena menemui Ardi di warung. Ardi sedang menyiapkan dagangan, sementara pantai terlihat ramai. Elena mendekat dengan wajah serius, tapi tenang. "Ardi," katanya, "semalam aku mencoba berdoa." Ardi berhenti, menatapnya dengan lembut. "Berdoa seperti apa?" Elena tersenyum samar. "Aku tidak tahu caranya. Aku hanya bicara dengan Tuhan, seperti bicara dengan seseorang yang mendengarkan. Dan entah kenapa, aku merasa damai." Ardi menunduk, suaranya rendah. "Itu karena Tuhan memang selalu mendengar, bahkan sebelum kamu tahu cara memanggilnya." Elena menatap Ardi lama. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu." Ardi menarik napas dalam. Ia tahu
Kata-kata itu bukan sembarangan. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan bantu. Tapi pelan-pelan ya, Elena. Iman bukan sesuatu yang dipaksa, tapi sesuatu yang tumbuh." Elena mengangguk dengan yakin. "Aku siap." Hari-hari berikutnya berubah menjadi pelajaran kecil. Ardi mengajarkan Elena cara berwudu, menjelaskan arti doa sebelum makan, dan menceritakan kisah para nabi dengan bahasa sederhana. Elena mendengarkan dengan mata berbinar. Suatu sore, Ardi menunjukkan cara bersujud. Kalau kamu sujud, artinya kamu menundukkan semua ego kamu. Itu posisi paling rendah di bumi, tapi justru paling dekat dengan Tuhan. Elena mencoba menirukan gerakannya dengan hati-hati. Saat keningnya menyentuh tanah, ia tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh. Bukan sakit, bukan lelah, tapi damai. Ia menahan napas, dan tanpa sadar, air matanya menetes lagi. Ketika ia bangkit, Ardi hanya menatapnya dengan mata berkaca. "Elena," katanya pelan. Elena mengusap matanya. "Aku tidak tahu kenapa aku menangis." Ardi tersenyum lembut. "Mungkin hatimu yang berbicara." Hari itu menjadi titik balik bagi Elena. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi merasa kosong. Ia mulai bangun pagi untuk membaca sedikit Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Mulai tersenyum pada orang asing di jalan. Dan setiap kali mendengar azan, ia merasa sesuatu bergetar di dadanya. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan kepulangannya semakin dekat. Tiket pesawat sudah ada di ponsel. Waktu tinggal 3 hari. Malam terakhir sebelum Ramadan berakhir, Ardi dan keluarganya mengajak Elena ikut takbiran di kampung. Suara beduk dan gema takbir menggema di langit malam. Elena berdiri di antara orang-orang, melihat mereka saling berpelukan dengan mata berkaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu masuk ke dalam dadanya. Ia menatap langit, dan entah kenapa, air matanya kembali jatuh. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, aku ingin tetap di sini. Aku ingin seperti mereka." Ardi berdiri di sampingnya, tidak berkata apapun. Ia tahu Elena sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Malam itu, Elena pulang dengan mata bengkak, tapi senyum yang damai. Di depan pintu penginapan, ia menatap Ardi lama. "Terima kasih, Ardi. Kamu sudah menunjukkan hal yang aku cari seumur hidupku." Ardi menatapnya dalam. Suaranya bergetar. "Aku cuma perantara, Elena. Semua ini karena Tuhan yang mengetuk hatimu." Elena mengangguk. "Kalau begitu, aku akan membuka pintunya." Hari-hari Elena di Bali mulai dihitung mundur. Di layar ponselnya, notifikasi dari maskapai penerbangan muncul seperti pengingat yang tak mau pergi. Penerbangan Denpasar Moskow, 3 hari lagi. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Setiap kali membaca tanggal itu, dadanya terasa sesak, seolah waktu berlari lebih cepat dari biasanya. Sudah seminggu sejak malam takbiran yang membuatnya menangis haru. Dan sejak hari itu, pikirannya tidak pernah tenang. Elena tahu dirinya berubah. Ia tidak lagi berpikir tentang pekerjaan atau temuan men di Rusia. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana aku bisa pergi dari tempat ini ketika hatiku sudah tertinggal di sini. Pagi itu, Ardi menunggu di depan penginapan seperti biasa. Ia membawa 2 gelas kopi Bali dan roti pisang hangat. "Selamat pagi," katanya sambil tersenyum. "Aku tahu, kamu belum sarapan." Lena tersenyum kecil. "Kamu tahu, aku terlalu banyak mikir belakangan ini." Ardi duduk di sebelahnya, menatap laut yang berkilau di kejauhan. "Kamu mikirin pulang ya?" Elena menghela napas panjang. "Iya, tapi juga tidak. Aku rindu rumah. Tapi rasanya bukan rumah lagi. Aku tidak tahu tempatku di mana sekarang." Ardi menatapnya serius. "Rumah bukan selalu tempat kita dilahirkan. Kadang, rumah itu tempat di mana hati kita tenang." Elena memandangnya lama, lalu menunduk. "Kalau begitu,
Mungkin rumahku ada di sini. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara ombak yang terdengar di antara mereka. Siang itu, Elena meminta Ardi menemaninya ke masjid. Bukan untuk sekadar melihat seperti dulu. Tapi kali ini, ia ingin ikut mendengarkan ceramah Jumat. Ia duduk di bagian belakang, mengenakan kerudung sederhana berwarna biru muda. Ia tidak mengerti seluruh isi ceramah, tapi ia bisa merasakan maknanya dari nada suara dan ekspresi jamaah tentang sabar, cinta, dan keikhlasan. Setiap kata terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Selesai salat, ia menunggu di luar sambil memandangi anak-anak kecil yang bermain di halaman. Wajah mereka ceria, tanpa beban. Lalu, dari belakang, Ardi menghampirinya. "Kamu suka?" tanya Ardi pelan. Elena mengangguk. "Sangat. Aku tidak mengerti semua, tapi aku merasa hangat. Aku merasa seperti sedang diajak bicara oleh sesuatu yang aku rindukan." Ardi tersenyum. "Mungkin itu tanda kamu sudah siap menerima hidayah." Elena menatapnya dalam, lalu berkata lirih, "Kalau aku ingin belajar lebih serius, apa kamu akan bantu aku?" Ardi menjawab cepat, "Selalu, Elena. Tapi keputusan itu harus datang dari hati kamu sendiri, bukan karena siapapun." Elena terdiam lama, menatap menembus langit biru. Ia tahu hatinya sudah bulat, tapi pikirannya masih berperang. Malam harinya, Elena video call dengan ibunya di Rusia. Suara ibunya terdengar lembut, tapi penuh rindu. "Elena, kamu kelihatan berbeda. Kulitmu lebih gelap sekarang," katanya sambil tertawa kecil. Elena ikut tertawa. "Ya, mataharinya di sini tidak pernah istirahat, tapi matamu juga berbeda," lanjut ibunya. "Kamu terlihat damai. Apa kamu jatuh cinta?" Elena terdiam beberapa detik. "Mungkin, Bu. Tapi bukan cuma pada seseorang. Aku jatuh cinta pada kehidupan di sini. Orang-orangnya, kedamaiannya, bahkan caranya mereka berdoa." Wajah ibunya menegang. "Berdoa? Maksudmu, kamu ikut agama mereka?" Suasana tiba-tiba berubah. Elena menghela napas dalam. "Aku belum masuk agama apapun, Bu. Aku hanya sedang mencari kebenaran. Aku merasa menemukan sesuatu di sini." Ibunya terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, "Elena, kamu bebas memilih jalanmu. Tapi ingat, keluargamu akan sulit menerima jika kamu berubah keyakinan." Kalimat itu menancap di hati Elena. Ia tahu ibunya tidak marah, tapi khawatir. Namun semakin dilarang, semakin ia sadar bahwa keyakinan bukan tentang siapa yang menyetujui, tapi siapa yang mendengarkan hati. Setelah panggilan berakhir, Elena menangis lama di kamarnya. Bukan karena marah, tapi karena takut. Ia takut kehilangan cinta ibunya jika memilih Tuhan yang berbeda. Keesokan harinya, Elena datang ke warung Ardi dengan mata sembab. Ardi langsung tahu ada yang tidak beres. "Kamu habis nangis?" Elena mengangguk. "Aku bicara dengan ibu. Dia bilang keluargaku mungkin tidak akan menerima kalau aku pindah agama." Ardi menatapnya lembut. "Kamu nggak salah, Elena. Setiap orang punya perjalanan sendiri. Tapi kalau kamu yakin, jangan takut." Elena menatapnya penuh emosi. "Kamu tidak mengerti, Ardi. Aku cuma punya ibu. Kalau dia membenciku, aku sendirian." Ardi mendekat sedikit. "Elena, keyakinan itu bukan tentang melawan keluarga, tapi tentang menemukan dirimu sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu sendirian." Air mata Elena menetes lagi. "Tapi aku juga takut kehilangan kamu." Ardi menggeleng. "Aku tidak akan pergi kemanapun. Tapi ingat, Elena, kamu tidak boleh masuk Islam karena aku. Kamu harus melakukannya karena Tuhan, bukan cinta." Elena menunduk. Ia tahu Ardi benar, tapi hatinya terasa pecah antara cinta kepada manusia dan panggilan yang datang dari Tuhan. Malam itu, Elena kembali ke pantai sendirian. Ombak bergulung lembut di bawah sinar bulan.
Ia duduk di pasir, memejamkan mata, dan membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku takut, tapi aku juga tahu aku tidak bisa menolak ini. Ia teringat semua hal yang membuatnya berubah. Senyum anak-anak di panti, pelukan Ibu Ardi, suara azan pertama yang membuatnya menangis. Semua itu bukan kebetulan. Ia tahu, inilah jalannya. Keesokan paginya, Elena mengetuk pintu rumah Ardi. Wajahnya tenang, tapi matanya merah seperti habis menangis semalaman. "Ardi, aku sudah memutuskan," katanya pelan. Ardi menatapnya hati-hati. "Tentang apa?" Elena menatapnya lurus. "Aku ingin menjadi muslimah." Ardi terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Kamu yakin?" Elena mengangguk. "Mantap, aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku. Aku tahu keluargaku mungkin akan marah. Tapi aku ingin mengikuti hatiku. Aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam." Mata Ardi berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka perjalanan singkat ini akan sampai sejauh ini. "Kalau begitu, insya Allah aku akan temani kamu," katanya dengan suara bergetar. Hari itu, Ardi membawa Elena ke masjid kecil, tempat ia biasa sholat. Imam masjid menyambut mereka dengan senyum lembut. Suasana tenang dan penuh kehangatan. "Ananda Elena, kamu siap bersyahadat?" tanya sang imam. Elena menatap Ardi, lalu mengangguk. "Ya, saya siap." Dengan suara yang sedikit gemetar tapi tegas, Elena mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab, dibimbing oleh imam. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai, air matanya langsung jatuh. Ia menutup wajahnya dan menangis lama, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ardi menunduk di sampingnya, ikut menangis tanpa suara. Ia tahu momen itu bukan hanya milik Elena, tapi juga milik Tuhan yang telah menuntun langkahnya. Imam memeluk Elena dengan lembut. "Selamat datang dalam Islam, anakku. Sekarang kamu punya banyak saudara di seluruh dunia." Elena tersenyum sambil terisak. Terima kasih. Aku merasa seperti baru lahir." Sore harinya, mereka duduk di tepi pantai. Elena masih mengenakan kerudung putih yang diberikan oleh istri imam tadi. Angin laut berhembus lembut, membelai rambut yang sedikit terlihat dari sisi wajahnya. "Bagaimana rasanya?" tanya Ardi. Elena menatap laut. Tenang, seperti semua yang hilang akhirnya kembali. Ardi tersenyum. "Kamu tahu, Elena, hidayah itu hadiah. Tidak semua orang bisa merasakannya." Elena menatapnya lembut. "Aku tahu, dan aku bersyukur kamu menjadi bagian dari perjalanan itu." Ardi menatap matanya lama, tapi kemudian menunduk. "Aku cuma takut satu hal." "Apa?" "Kalau suatu hari kamu harus pergi, aku takut kehilangan kamu." Elena tersenyum pelan. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Ardi. Karena sekarang kita terhubung lewat iman, dan itu tidak akan hilang meski aku harus kembali ke Rusia." Ardi terdiam. Ia tahu kepergian itu tak bisa dihindari, tapi di antara mereka kini sudah ada sesuatu yang lebih kuat dari cinta, keimanan yang lahir dari ketulusan. Malam itu, Elena berdoa untuk pertama kalinya sebagai seorang muslimah. Suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, terima kasih sudah menemukan aku ketika aku tersesat. Lindungi ibuku, lindungi Ardi, dan tuntun aku agar tidak ragu dalam jalanmu." Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Elena tidak merasa sendirian. Hari itu, langit Bali mendung. Awan kelabu menggantung di atas pantai, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Elena berdiri di balkon penginapannya, menatap laut dengan mata kosong. Tiket pesawatnya sudah ada di meja, koper sudah tertutup rapi, tapi hatinya
seakan belum siap. Sudah 2 hari sejak ia bersyahadat, 2 hari yang terasa seperti mimpi. Dalam 2 hari itu, ia tidak berhenti menangis, bukan karena menyesal, tapi karena bahagia dan takut bersamaan. Bahagia karena akhirnya menemukan arah, tapi takut karena harus meninggalkan semua yang membuatnya sampai di titik itu, terutama Ardi. Pagi itu, Ardi datang dengan senyum yang dipaksakan. "Sudah siap?" tanyanya sambil menatap koper di pojok ruangan. Elena hanya menggeleng pelan. "Aku siap berangkat, tapi belum siap pergi." Ardi tidak menjawab. Ia tahu tidak ada kata yang bisa membuat keadaan jadi lebih mudah. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap laut bersama Elena. 2 bulan terasa cepat sekali, katanya lirih. Elena menatapnya. Suaranya nyaris bergetar. "Kalau aku bisa memperlambat waktu, aku akan melakukannya." Ardi mengangguk, lalu memaksakan senyum. "Tapi waktu tidak bisa disuruh berhenti, Elena. Yang bisa kita lakukan cuma mengingat setiap detiknya." Mereka diam lama. Hanya suara ombak dan burung camar yang mengisi udara di antara mereka. Menjelang siang, Ardi mengajak Elena ke tempat pertama kali mereka bertemu. Pantai tempat Ardi dulu membantu Elena yang hampir jatuh saat memotret. Tempat itu masih sama, tapi suasananya jauh berbeda. Dulu semuanya terasa ringan, penuh tawa. Sekarang, setiap langkah terasa berat. Ardi membuka bekal kecil, nasi bungkus, buah, dan 2 botol air mineral. "Makan bareng 1 kali lagi sebelum kamu pulang," katanya sambil berusaha tersenyum. Elena menatap makanan itu lama, lalu tersenyum lemah. "Kamu selalu ingat hal-hal kecil." Ardi menatapnya balik. Kadang hal kecil itu yang paling susah dilupakan. Mereka makan dengan diam, tak ada banyak kata. Tapi setiap tatapan mata berbicara. Elena sesekali menghela napas panjang, menatap laut, lalu kembali menatap Ardi, seolah mencoba menghafal wajahnya. Setelah makan, mereka duduk berdampingan di atas pasir. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma asin dan kenangan yang tak bisa dihapus. "Elena," kata Ardi perlahan, "aku ingin kamu tahu satu hal sebelum kamu pergi." Elena menoleh. "Apa itu?" Ardi menatap lurus ke depan. "Aku tidak pernah berharap kamu jatuh cinta padaku. Aku cuma ingin kamu menemukan dirimu sendiri. Tapi kalau aku jujur, aku memang mencintaimu." Elena terdiam. Air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berbisik, "Aku juga mencintaimu, Ardi. Tapi aku tahu cinta kita tidak bisa disatukan dengan mudah." Ardi menatapnya. Suaranya rendah tapi tegas. "Mungkin cinta ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang." Kalimat itu menancap di hati Elena. Ia menangis tanpa suara, menutup wajah dengan tangan, dan Ardi hanya bisa diam. Ia tahu tidak ada gunanya bicara saat perasaan sudah terlalu penuh. Sore menjelang, langit berubah jingga. Waktu mereka hampir habis. Ardi mengantarkan Elena ke bandara dengan motor tuanya. Mereka tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Hanya suara angin yang menggantikan kote kata yang tidak sempat diucapkan. Sesampainya di bandara, Elena turun pelan. Ia menatap bangunan itu lama, lalu menoleh ke Ardi. "Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali," katanya pelan. Ardi mengangguk. "Aku juga tidak tahu, tapi aku akan tetap di sini." Elena tersenyum dengan mata basah. "Aku janji akan kembali. Aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan akhir." Ardi menatapnya dalam. "Kalau kamu tidak kembali pun, aku tetap akan mendoakanmu setiap hari." Elena memeluknya erat. Tidak seperti pelukan perpisahan biasa. Pelukan itu lama, penuh emosi. Seolah mereka berusaha menahan waktu agar berhenti sejenak. "Terima kasih," bisik Elena. "Kamu sudah mengenalkan aku pada Tuhan." Ardi menjawab pelan. "Dan kamu sudah mengajarkan aku
arti cinta yang tulus. Mereka melepaskan pelukan perlahan. Elena mengambil langkah mundur, tapi kemudian berbalik lagi untuk menatap wajah Ardi sekali terakhir. Jaga dirimu, Ardi. Aku tidak akan lupa. Ardi hanya tersenyum tipis. Hati-hati di jalan, Elena. Lalu Elena melangkah menuju pintu keberangkatan tanpa menoleh lagi. Karena kalau ia menoleh, ia tahu ia tidak akan sanggup pergi. Di ruang tunggu, Elena menatap tiket di tangannya. Tangannya gemetar. Suara pengumuman penerbangan terdengar jelas. Tapi pikirannya kacau. Ia baru saja memulai hidup barunya, tapi sekarang harus meninggalkannya. Ketika pesawat mulai bergerak di landasan, air matanya mengalir lagi. Ia menatap keluar jendela, melihat langit Bali yang perlahan menjauh. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jaga Ardi, jaga hatiku. Aku tahu, Kau mempertemukan kami bukan untuk bersatu, tapi untuk saling menguatkan." Waktu berlalu. 2 minggu kemudian, Elena sudah kembali ke Rusia. Cuaca dingin, salju tipis mulai turun. Ia kembali ke apartemennya yang rapi, tapi hening. Tidak ada tawa, tidak ada suara ombak, tidak ada aroma laut. Yang ada hanya sepi. Di meja kerjanya, ada Al-Quran kecil terjemahan bahasa Inggris yang diberikan Ardi sebelum ia pergi. Di halaman pertama, ada tulisan tangan. Untuk Elena, semoga cahaya ini tetap menyertaimu dimanapun kamu berada. Elena tersenyum haru. Ia membuka halaman itu setiap malam, membaca 1-2 ayat sebelum tidur. Setiap kali membaca, ia merasa seperti sedang berbicara dengan Ardi lewat kata-kata Tuhan. Suatu malam, ia menatap keluar jendela. Salju turun pelan di jalanan Moskow. Ia menatap langit, lalu menutup mata sambil berdoa. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku akan bertemu Ardi lagi. Tapi jika ini bagian dari rencanamu, aku ikhlas. Aku hanya ingin tetap di jalanmu." Dalam keheningan itu, ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa sendirian. Hidayah yang ia temukan di Bali masih menyala di dadanya, hangat, menenangkan, dan nyata. Sementara itu, di Bali, Ardi duduk di pantai tempat mereka biasa berbincang. Ia membawa 2 gelas kopi, 1 untuk dirinya, 1 untuk kenangan. Ia menatap laut, lalu berkata pelan, "Semoga kamu baik-baik saja, Elena. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi, tapi aku tahu Tuhan sudah menjaga kamu lebih baik dari siapapun." Angin laut berhembus lembut, ombak datang dan pergi, seperti waktu yang tak bisa dipegang. Di antara bunyi ombak, seolah ada suara lembut yang menjawab, "Aku juga mendoakanmu, Ardi." Ardi tersenyum kecil, menatap laut yang berkilau di bawah cahaya senja. Ia tahu cinta itu belum selesai, hanya berubah bentuk. Sekarang, cinta itu menjadi doa yang terus mengalir, menembus jarak dan waktu. Malam itu, keduanya, Elena di Rusia dan Ardi di Bali, menatap langit yang sama dari 2 dunia berbeda. Jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Tapi hati mereka masih terhubung oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari cinta biasa, iman, dan kenangan. Pagi itu, langit Bali begitu cerah. Udara terasa hangat, dan burung-burung beterbangan rendah di sekitar pantai. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidup Elena. Setelah berbulan-bulan belajar, mencari, dan memahami, ia akhirnya mantap mengambil keputusan besar. Menjadi seorang Muslim, semua berawal dari hal kecil doa, percakapan, dan perhatian yang tulus dari Raka. Tapi bagi Elena, hal-hal kecil itu justru menuntunnya menemukan sesuatu yang besar. Kedamaian. Raka menjemput Elena di depan penginapan sederhana yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya sedikit gugup. "Sudah siap?" tanyanya.
pelan. Elena menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, aku siap. Mereka berjalan bersama menuju masjid kecil di pinggir pantai Jimbaran. Masjid itu tidak besar, tapi indah dengan dinding putih dan jendela kayu yang terbuka menghadap laut. Suara ombak samar-samar terdengar di kejauhan, seolah menjadi musik latar dari perjalanan batin Elena di halaman masjid. Beberapa orang sudah menunggu Pak Hadi, ustaz yang membimbing Raka. Juga beberapa teman Raka yang sudah mengenal Elena. Mereka tersenyum hangat, menyambut dengan tatapan penuh kasih. Elena merasa dadanya berdebar hebat, bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya akan berubah. Tidak ada jalan kembali, tapi untuk pertama kalinya, perubahan itu tidak membuatnya cemas, justru membuatnya merasa tenang. Pak Hadi menuntunnya masuk ke dalam masjid. Aroma karpet baru dan kayu terasa lembut di hidungnya. Cahaya matahari menembus jendela dan jatuh di wajah Elena. Ia menunduk perlahan. Anakku, apakah kamu sudah benar-benar yakin dengan keputusanmu hari ini? Tanya Pak Hadi dengan suara lembut. Elena menatapnya, lalu melirik Raka yang berdiri tidak jauh darinya. Pemuda itu tersenyum tipis, penuh dukungan. Aku sudah yakin. Jawabnya mantap. Aku ingin menjadi muslim. Aku ingin mengenal Tuhan yang telah menenangkan hatiku. Pak Hadi mengangguk pelan, lalu menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Suara Elena bergetar ketika mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai, suasana hening beberapa detik. Lalu terdengar ucapan lirih dari semua yang hadir. Allahu Akbar. Elena menunduk. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa seolah beban bertahan-tahan di dalam hatinya akhirnya runtuh. Raka berjalan mendekat, memberikan tisu kecil. Selamat datang di Islam, Elena, ucapnya pelan. Elena tersenyum di sela tangisnya. Terima kasih. Karena kamu, aku menemukan arah pulang. Sore harinya, mereka duduk di pantai, tempat mereka pertama kali bertemu. Ombak berkejaran di bawah langit jingga. Elena masih mengenakan kerudung putih sederhana, hadiah dari ibu Raka. Rasanya aneh, kata Elena sambil menatap laut. Aku dulu datang ke sini cuma ingin lari dari masalah, tapi malah menemukan kehidupan baru. Raka menatapnya dengan lembut. Kadang Tuhan memang punya cara yang tidak kita duga. Mungkin kamu memang tidak mencarinya, tapi Dia selalu mencari kamu. Elena diam sejenak. Aku ingin bilang sesuatu. Raka menoleh. Apa itu? Elena menarik napas pelan. Aku ingin tetap tinggal di Indonesia. Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam, tentang kehidupan di sini, dan tentang kamu. Raka kaget. Kamu yakin itu berarti meninggalkan keluargamu, pekerjaanmu, semuanya? Elena tersenyum kecil. Aku tidak meninggalkan apapun. Aku hanya berpindah dari tempat yang membuatku hilang ke tempat yang membuatku tenang. Mata Raka berkasyokaka mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa perempuan asing yang dulu bahkan tidak percaya Tuhan, kini bisa berbicara sebijak itu. Kalau begitu, kamu tidak sendirian. Aku akan menemanimu, ucapnya. Beberapa minggu kemudian, Elena mulai menyesuaikan diri. Ia belajar bahasa Indonesia lebih serius, ikut kajian di masjid, dan mulai membantu di lembaga sosial kecil yang mengurus anak-anak yatim. Raka sering menemaninya setiap sore. Mereka tidak lagi banyak bicara tentang cinta seperti dulu, tapi cinta mereka tumbuh dengan cara yang berbeda. Dalam doa, dalam sabar, dalam pengertian yang tenang. Suatu hari, Elena menulis surat untuk dirinya sendiri. Aku datang ke Bali untuk berlibur, tapi Tuhan memintaku untuk tinggal sejenak dan belajar arti kehidupan. Aku kehilangan arah. Tapi di sini, aku menemukan iman. Aku pikir
kebahagiaan datang dari tempat indah dan orang yang aku cintai. Ternyata, kebahagiaan sejati datang dari mengenal diri dan Tuhanku. Surat itu ia simpan di bawah bantal penginapannya, bersama paspor yang kini jarang ia sentuh. Ia tidak lagi terburu-buru pulang. Ia tahu, rumahnya bukan sekadar tempat tinggal tapi tempat di mana hatinya merasa damai. Suatu malam, Raka mengajaknya ke tepi pantai. Langit penuh bintang, angin lembut berhembus, dan suara ombak terdengar menenangkan. Raka berdiri di samping Elena. "Aku cuma ingin kamu tahu," katanya pelan. "Kamu telah mengubah banyak hal di hidupku juga." Elena menoleh. Iya, kamu mengajariku arti sabar dan ikhlas. Sebelum kamu datang, aku cuma hidup menjalani rutinitas. Tapi kamu bikin aku sadar kalau cinta bukan tentang memiliki, tapi menemani seseorang menuju kebaikan. Elena tersenyum hangat. Mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk saling melengkapi, tapi untuk saling menuntun. Mereka berdua tertawa pelan. Tidak ada janji muluk, tidak ada kata-kata romantis berlebihan. Hanya dua hati yang tenang di bawah langit Bali, dengan keyakinan bahwa mereka telah menjalani perjalanan paling indah dalam hidup mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika bulan Ramadan tiba, Elena merasakan pengalaman pertamanya berpuasa. Ia bangun di waktu subuh, ikut sahur bersama Raka dan keluarganya. Wajahnya terlihat bahagia meski lelah. Ia belajar pelan-pelan. Tidak semuanya langsung bisa, tapi semangatnya membuat semua orang kagum. Ketika malam takbiran tiba, Elena berdiri di balkon kecil kamarnya. Dari kejauhan, terdengar gema takbir dari berbagai penjuru desa. Matanya berkaca-kaca. "Dulu aku datang ke sini hanya untuk berlibur," bisiknya lirih. "Tapi ternyata liburanku berakhir dengan menemukan makna hidup." Air matanya menetes pelan. Ia memandang langit yang terang oleh cahaya lampu dan suara takbir yang menggema. Dalam hatinya, ia mengucapkan doa dalam bahasa yang belum sepenuhnya fasih tapi penuh ketulusan. "Terima kasih Tuhan, karena Kau telah menuntunku ke jalan ini." Raka yang berdiri di halaman rumah menatap ke arah balkon. Ia melihat Elena tersenyum di bawah cahaya bulan, dan saat itu juga ia tahu bahwa semua yang mereka lalui, pertemuan, perpisahan, air mata, dan tawa, semuanya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, kisah mereka menjadi cerita yang banyak dibicarakan orang. Bule Rusia yang jadi mualaf di Bali. Tapi bagi Raka dan Elena, itu bukan kisah viral, itu adalah perjalanan iman yang hanya mereka pahami sepenuhnya. Elena kini mengajar bahasa Inggris di sekolah lokal, sementara Raka menjadi pemandu wisata yang sering berbagi kisah inspiratif tentang hidayah dan cinta. Setiap kali mereka melewati masjid kecil di Jimbaran, Elena selalu berhenti sejenak. Ia menatap menara masjid itu dengan senyum lembut. "Disinilah semuanya dimulai," katanya. Raka menggenggam tangannya, dan semoga tidak pernah berakhir. Mereka berjalan bersama, meninggalkan jejak di pasir yang perlahan dihapus ombak. Tapi kenangan mereka, iman mereka, dan cinta yang tumbuh dari keikhlasan tidak akan pernah hilang. Langit Bali kembali jingga, suara takbir bergema di kejauhan, dan di antara angin sore yang lembut, dua hati yang dulu asing kini menyatu dalam kedamaian yang abadi. Kadang kita tidak pernah tahu, perjalanan kecil yang kita anggap biasa ternyata bisa mengubah seluruh hidup kita. Seperti Elena yang datang ke Bali hanya untuk berlibur, tapi justru menemukan hidayah dan cinta sejati. Karena sesungguhnya Tuhan selalu punya cara indah untuk menuntun kita pulang, bahkan lewat orang yang tak pernah kita sangka. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa dengarkan juga cerita lainnya tentang cinta, perbedaan, dan keajaiban hidayah di tempo-tempo yang tak terduga. Siapa tahu kisah
Berikutnya adalah kisah yang membuatmu percaya lagi pada takdir dan cinta yang datang dari arah yang tak pernah kamu bayangkan. Tamat.